saya Nuranisha Putri Ritonga, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Nah, di pertemuan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara, yaitu tugas entrepreneur semester 1. Topik yang saya ambil yaitu menyangkut manajemen keuangan anak kos yang berkuliah di Wilmar yang tidak bisa mengatur manajemen keuangannya. Bersama teman saya yaitu narasumbernya Wandi Hidayat dari Prodi AH gitu ya. Nah, lanjut saja langsung saya ingin menanyai Wandi, menurut kamu tuh apa saja sih kebutuhan pokok yang dikeluarkan setiap bulannya gitu? Kalau kebutuhan pokok itu seperti beras, Iya. minyak makan, Iya. gula. Yang pastinya hari-harinya dikeluarkan ya. Iyalah, yang Oke, pastinya setiap bensin. hari itu beras sama Iya. gula lah ya. Iya, kebutuhan pokoknya. Oke, lanjut ya. Menurut kamu nih, pertemanan itu menjadi pengaruh terbesar dalam pengeluaran keuangan gak sih? Kalau menurut saya nih ya, Iya. kalau dalam pertemanan itu ya pengaruh. Iya kan, karena teman ini kan selalu kadang pengaruh untuk ngajak-ngajak nongkrong makan Iya, mungkin sering gitu. Jadi sering. yang kamu rasakan gimana sih pengaruhnya itu? Kan kalau kita nongkrong itu pasti ngeluarin duit. Iya. Dari situlah pemasukannya nggak seberapa, tapi pengeluaran itu jadi banyak. Iya. Berarti kesimpulannya harus juga pandai pilih-pilih teman ya. Iya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, gimana sih Wandi mengelola anggaran keuangan sebagai mahasiswa dan strategi apa yang diterapkan nih? Strateginya itu seperti kita buat daftar ya. Oh, daftar ya. Ngelis Daftar, ya. iya, seperti apa yang kita beli. Iya. Jadi kita tahu uang kita berapa, Untuk harus kita apa tulis. aja. Berarti intinya strateginya itu harus buat catatan atau list pengeluaran dan pendapatan biar supaya sinkron dan seimbang. Iya, betul. Nah, yang keempat nih, Wandi, apa sih langkah konkret yang kamu ambil dalam mengatasi tantangan keuangan sebagai seorang mahasiswa? Langkah konkret itu saya nih ya, seperti saya kalau makan Iya. itu lebih bagus masak sendiri. Oh, gitu ya. Karena dia kan lebih hemat Iya. daripada kita beli di luar. Iya, berarti kamu sering juga berarti belanja kebutuhannya gitu ya kan? Iya. Berarti sayur kayak apa gitu. Itu sebenarnya kamu beli sayurnya itu mingguan atau per hari sih? Menurut kamu yang lebih hemat tuh gimana? Kalau menurut saya tuh mingguan. Oh, mingguan ya. Ya. Karena kan kalau kita beli per hari kan nggak mungkin kita makan tiap hari sayur. Iya, iya, iya. Iya. Nah, kita mau masak telur aja. Jadi kan pengeluaran kita tuh lebih hemat. Oke, ya. Selanjutnya nih, bagaimana sih Wandi menentukan prioritas pengeluaran sebagai mahasiswa? Maksud pertanyaannya itu prioritas pengeluaran sebagai seorang mahasiswa itu gimana? Kalau ini ya kita kan sebagai mahasiswa, kita tuh pasti membeli buku, Iya, pastinya. pulpen. Nah, yang kita butuhkan aja lah yang kita belikan. Iya. Berarti selain dari itu kayak agak diminimalisir ya Iya, pengeluarannya, karena itu memang pemborosan ya. Pertanyaan yang keenam nih, bagaimana sih memastikan keseimbangan antara kebutuhan sehari-hari yang sekarang dan keperluan untuk masa mendatang? Kalau itu kita harus mencari kerja sampingan. Oh iya, itu penting ya bagi mahasiswa. Penting nggak? Karena kan gini, kan kita ini sebagai mahasiswa KIP, ya Iya, kan? iya. Kalau kita itu kan pasti keuangan itu banyak. Iya. Kita harus nyari kerja sampingan untuk menambah pemasukan kita. Seperti macam saya nih kan, usaha kecil-kecilan itu jualan paket. Oh iya, iya. Itu kan Paket itu ya. mahasiswa kan perlu juga paket ya kan. Iya. Nah, jadi apa yang mahasiswa butuhkan kita jual. Iya, berarti uang dari penghasilan itu ditabung terus uang yang memang kebutuhan pokok itu digunakan ya. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada perlu atau kayak sakit atau dan lainnya itu bisa keperluan mendadaknya bisa terpenuhi gitu. Iya, betul. Oke, lanjut sih pertanyaan yang ketujuh. Apa sih saran dari Wandi untuk mahasiswa-mahasiswa lain ini yang dalam mengelola pinjaman atau mendapatkan beasiswa untuk keperluan pendidikan? Kalau saran dari saya, Ya. kalau kita itu kan dapat bantuan. Iya. Yang dapat bantuan itu
harus kita buka usaha. Jadi uangnya itu bisa kita putar untuk kebutuhan kita sehari-hari, Oh, gitu. kebutuhan kampus kita, makan kita. Nah, jadi kan lebih mudah membagikannya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih kamu menanggapi perubahan yang nggak terduga dalam keuangan pribadi dan bagaimana itu mempengaruhi keputusan keuangan? Nah, kan tadi saya bilang kan kita harus buka usaha. Iya, buka usaha. Nah, hasil dari usaha itu kita tabung. Iya. Jadi mana tahu ada kebutuhan mendadak, Iya. kita bisa mengambilnya. Iya. Berarti itu sih cara paling bagus untuk kebutuhan tak terduga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 9. Bagaimana sih kamu menilai dan membandingkan berbagai opsi sumber pendapatan mahasiswa? Nah, kita tuh harus cari kerja sampingan tadi kan, Iya. yang tidak mempengaruhi kuliah kita. Iya, jadi nggak kayak jadinya fokus ke kerja gitu kan. Jadi masih bisa fokus ke kuliah, fokus juga sama pendapatan sampingan gitu. Iya. Apa ada nggak sih rekomendasi untuk sumber pendapatan? Nah, itu kalau rekomendasi dari saya, Iya. itu kita usahanya seperti jualan paket. Oh, jualan paket ya. Ya, karena kan kalau jualan paket ini kan kita bisa jualan di kampus. Oh iya juga sih, karena kan pasti relasi kita itu banyak punya teman gitu kan. Iya. Dan kebutuhan paket itu pastinya kebutuhan pokok bagi mahasiswa ya. Betul itu. Jadi dia usahanya itu nggak mati di situ aja, pasti terus berjalan dan berkembang. Lanjut, pertanyaan yang terakhir, apa sih hambatan terbesar yang pernah kamu hadapi dalam manajemen keuangan pribadi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau hambatan terbesar itu kan seperti kita ini maba. Ah iya, Nah, maba itu pasti pengeluarannya itu sangat banyak. iya. Cara mengatasinya itulah kita pertama harus kita targetkan ini pendapatan kita dari penjualan itu berapa Oh iya, kita punya target ya penjualan. untuk kebutuhan pengeluaran kita itu. Iya. Jadi itu sih sebenarnya tips untuk pengelolaan keuangan bagi mahasiswa. Jadi kesimpulannya kita harus bisa mencari penghasilan atau pendapatan tambahan selain dari keuangan yang orang tua beri. Terus kalau kita udah punya fasilitas dari beasiswa pemerintah, kita juga harus pandai mengelolanya. Jadi uang yang dari orang tua bisa ditabung untuk kebutuhan mendadak dan mendatang. Nah, mungkin cukup sekian dari kegiatan wawancara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.